Sampai sekarang belum ada yang melihat aslinya dan juga disangkakan memanipulasi informasi elektronik. Ya, itu haknya Bang Jamada untuk itu. Yang jelas kemarin itu saya juga sebagai narasumber di satu stasiun TV dengan Rismon. Rismon itu mengatakan jelas itu, ya itu tidak bisa. Itu adalah penelitiannya Dian Sandi. Itu benar, ya. Karena apa? Pembandingnya ada, yaitu dari fotokopi ijazah yang di KPU sudah ada legalisirnya. Itu yang benar. Itu Gitu. menurut Anda pembanding yang cukup kuat, Bang Andi? Itu pembanding Kenapa? yang cukup kuat menurut Anda? Sangat cukup kuat. Karena apa? Itu kan diisu oleh penerbitnya. Siapa? Universitas Gadjah Mada. Karena di situ tertera authorized signature-nya dari Universitas Gadjah Mada itu. Kalau mereka ini ya udah mentok sana mentok sini, balik lagi ke awal. Ingatlah juga waktu itu kan masalah foto, ingat ya, dari Hari Mulyono kemudian Dumatno yang saya patahkan mengenai foto itu, ya hingga mereka malu sendiri untuk itu, dia mencari lagi gitu loh, ya watermarknya lain. Padahal mereka ini sudah melihat di gelar perkara khusus, itu identik semua gitu loh. You mau lihat fotokopi atau mau lihat yang asli? Yang aslinya itu adalah di Polda Metro Jaya yang nanti akan diperlihatkan kepada publik di pengadilan nantinya. Makanya kalau ini P19 sudah masuk di kejaksaan, ya kita tunggu aja di kejaksaan. Ya insya Allah P21 segera, yang saya kembali lagi perkataan saya tadi, udahlah gak usah mencari-cari celah-celah lagi, menggiring opini publik lagi, menyala-nyalakan orang lain. Yang sejak itu aja legal standingnya mana, nggak ada mengenai masalah ijazahnya Pak Jokowi yang dikatakan oleh, yang diupload oleh Dian Sandi ataupun saya. Itu kan nggak ada. Rismon juga mengatakan kok gitu, nggak ada legal standingnya kata itu, ya di penyidik. Ya, kan semuanya ini yang punya ijazah siapa? Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi berkeberatan baru itu bisa gitu loh. Loh Pak Jokowi nggak berkeberatan dan itu nyata kok sama gitu loh Mbak. Ya artinya gini aja lah Mbak. Kepada mereka itu ya silakan aja, monggo gitu kan. Kita lihat di kejaksaan nanti P21-nya itu kapan dan segera masuk pengadilan. Taruhlah nanti di pengadilan dengan jaksa penuntut umum untuk teman-teman kita termasuk abangda kita ini di pengadilan. Begitu Mbak. Oke, Pak Jamada silakan dengan sanggahan Anda. Tadi kalau Bang Andi memang yakin banget ini akurat gitu ya terkait ijazah yang ditunjukkan. Dan juga saat ini proses terus berjalan, terakhir sudah mengajukan SP3 tapi penghentian penyelidikan demi hukum ya, begitu. Silakan Pak Jamada. Oke, jadi saya kembali ke rekan Andi tadi sedikit ya. Yang diunggah itu oleh Dian Sandi itu adalah bentuknya miring gitu ya. Jadi itu unggahan pertama. Kemudian dibawa oleh rekan Andi ini ke satu stasiun TV lah, itu dengan bentuk lain. Jadi kalau kita katakan itulah yang berbenturan dengan Undang-Undang ITE pasal 32, 35 itu. Kalau ada merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, ini bentuk kontak ya. Tidak ada berbenturan kecuali yang dirubah. Enggak, rekanku, maksudnya bukan bentuk ijazahnya, tapi bentuk tampilannya. Fotonya dirubah, tampilannya berubah. Itu aja. Kalau itu baru yang dikatakan manipulasi data. Sedangkan yang dilakukan selama ini 99,9%. Ya, oke lah rekan Andi. Jadi saya ikutin, ikutin alurnya aja. Tidak punya ijazah pembanding dari Pak Jokowi, bagaimana bisa mengatakan 99,9%? Sumber primanya pun tidak ada dari ijazah Pak Jokowi. Apakah kulo nuwun dulu ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian? Bang Jamada silakan, Bang Jamada, ini kan katanya juga yang digelar perkara khusus juga beda tuh. Jadi aku hanya tadi mengulang sedikit ya, itulah perbedaan Dian Sandi dilanjutkan oleh rekan Andi. Itu udah kita udah catat itu. Jadi, nah sekarang kalau rekan Andi ini kan selalu mengatakan ketemu di pengadilan. Sejujurnya siapa yang takut ke pengadilan? Yang takut kan Pak Jokowi. Oh, tidak ada Pak Jokowi takut, Pak Jokowi tidak katakan. Jadi rekan Andi, kalau Harun takut untuk peradilan, tidak ada Pak Jokowi persidangan. Pak Jokowi udah 5 kali rekan Andi persidangan ijazah palsu ini. Untuk beliau tidak pernah datang. Ijazah beliau yang asli yang dikatakan palsu oleh saudara teroris itu. Itu yang benar, tidak ada kata takut dalam diri Pak Jokowi. Yang takut itu adalah ya Anda ya.
dan teman-teman Anda itu untuk pra-peradilan. Itu masalahnya. Bukan dibilang CLS ya, CLS itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. CLS itu hanyalah untuk institusi yang digugat ya oleh masyarakat itu, bukan ijazah Pak Jokowi secara pribadi Pak Jokowi. Itu tidak ada untuk itu. Begitu, Ya. Mbak. Tapi kan CLS memang khusus untuk membuktikan ini ijazahnya asli atau tidak begitu. Oh, salah, Mbak. Salah, Mbak. CLS itu bukan membuktikan ijazah Pak Jokowi pribadi ya. Coba kita tanya Pak Jamada Oke, ya, ya. untuk terkait dengan sidang CLS ini. Silakan. Institusi yang CLS itu adalah institusi yang digugat Tidak boleh lepas mereka. dari hukum loh. Ya. Baik, baik. Sebentar, saya Bukan jelaskan. itu. Baik, Pak Jamada silakan. Tadi ada yang ingin disampaikan terkait dengan CLS. Pak Jamada. Tentang ijazah palsu ini, itu ada namanya hukum kebendaan. Ingat ya, hukum kebendaan itu melekat sekali dengan yang mempunyai. Jadi kalau yang mempunyai ini sesudah berkeliaran banyak, sekarang sudah 8 spesimen ijazah, dia tidak komen, berarti hak kebendaannya terhadap benda itu dianggap tidak ada. Ini hukum loh. Jadi jangan pernah mengatakan itu punya saya asli, tapi begitu dia berseliweran di masyarakat, ada 8 spesimen sampai sekarang kita temukan, yang bersangkutan tidak pernah keberatan, berarti benda itu dianggap bukan benda dia, itu asas hukum kebendaan sekalipun itu dalam hukum perdata. Ingat itu. Jadi itu hal kita hati-hati. Jadi kalau saya memiliki kantor saya ini, ada yang melempar dari luar, saya pasti protes. Nah, jika dalam jasa ini analoginya sudah sangat setahun lah kurang lebih yang ada di Polda, banyak sekali pertikaian, tapi maaf kata, hormat Pak Jokowi tetap diam. Berarti hak kebendaannya, tapi jasa yang namanya palsu itu milik beliau itu dipertanyakan secara hukum kebendaan. Oke. Itu satu loh, rekan Andi. Itu kebendaan Saya nggak berarti mengajari rekan ijazahnya Andi, dong ya. rekan Andi ini pintar. Sudah jelas Bang Andi ijazahnya dong ya kalau berkaitan dengan kebendaan itu kan. Aduh. Ya. Kita kenapa kita? Itu semua yang dibilang 8 spesimen itu, itunya semua sama. Ya, cuma itu kan persepsi mereka. Ya. Dan mereka udah dilihatin kok di gelar perkara khusus. Kan mereka tuh menyangkal semua. Nggak, Waktu gini. di dalam itu Mbak, ya itu mereka terdiam karena tidak menyangka bahwasanya itu ada ijazahnya Pak Jokowi. Yang punya persepsi mereka dari awal itu Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ya, kita sih nggak usah macam-macam lah, ya berkelat-kelit itu. Ini sudah masuk ke domain kejaksaan. Tinggal persiapkan saja, ya. Nggak usah lagi giring-giring opini publik, Mbak. Ya. Ini opini publik digiring lagi hingga tercipta yang namanya Bani Salawi, kaum Salawi, kaum yang selalu mengatakan salahnya Jokowi. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi, begitu Mbak. Oke, nah ini citizen lawsuit kan akan kembali dikelar ya kalau tidak salah pekan depan. Kalau menurut Anda Bang Andi, urgensi nggak kalau seandainya Pak Jokowi bisa hadir gitu di sana? Mungkin nggak? Tidak perlu, Mbak. Tidak urgensi untuk itu. Apa ada kaitannya secara pidana dengan beliau? Kan enggak. Itulah ke entry point mereka ya untuk bisa menarik Pak Jokowi untuk hadir di situ. Pak Jokowi akan hadir nanti di pengadilan yang beliau sendiri laporkan kepada Polda Metro Jaya. Beliau akan hadir 1000%. Oke. Pak Jamada, terakhir ini apa yang ingin Anda sampaikan ya berkaitan dengan kasus ini, baik juga nanti apa yang akan berlanjut ya di citizen lawsuit yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta pada pekan depan. Baik gini loh, mengenai hadir tidaknya di pengadilan, jangan lupa tadi pertama saya katakan hukum kebendaan yang melekat kepada pemiliknya. Kalau itu terpisah berarti bukan miliknya, itu satu hukum. Kedua, kenapa ada pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh di Polda Metro Jaya lah katakan, karena ada kaus prima awalnya, pemantik awalnya, itu kembali ke Dian Sandi yang disebarkan itu. Nah dari situlah para peneliti yang bertiga ini meneliti. Nah suatu saat kalau membuktikan ini, ya pendapat para ahli profesor di bangsa ini juga mengatakan bahwa pemantiknya atau kaus primanya, kaus prima itu adalah
penyebab atau sebab utamanya, itu harus dipertunjukkan. Kalau tidak, disitulah 310, 311 itu nggak bakal masuk. Orang kaos pemantiknya atau kaos primanya nggak ada dong pencemaran. Itu logika rendahnya, logika awalnya, logika umumnya. Jadi oleh sebab itu, kalau suatu saat Pak Jokowi katakanlah yang punya ijazah melekat hak kebendaannya, dia tidak merasa memiliki, berarti tidak benar dia mempunyai ijazah itu. Itu hukum kebendaan namanya. Sekalipun di perdata, tapi itu dianalogikan dalam pidana juga begitu. Ya, apa benda kita, apa milik kita, kita pertanggungjawabkan. Jika itu dicoreng-moreng sama orang lain, mari, oh ini milik saya, ini buktinya. Nah sekarang berkembang lagi, temuan dari rekan kita atau Dr. Bonatua Silalahi, sudah 5 salinan ijazah ini yang saling berbeda administrasinya. Ini juga hal yang menambah kekuatan kita lagi untuk, ya katakanlah, bahwa ijazah ini seperti kata Mas Roy, 99,9% diduga, karena rekan Andi dikatakan ini kalau tidak diduga dia marah. Diduga palsu gitu loh. Banyak lagi. Sebentar lagi kita ada lagi legal action lagi di Mahkamah Konstitusi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, masih akan berjalan panjang nih sepertinya, tapi kita akan tunggu ya nanti keberlanjutannya apakah ini akan sampai ke P21 serta pembuktian di PN Surakarta dengan menghadirkan para ahli. Nanti kelanjutannya seperti apa. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Ada Pak Andi Azwan selaku Ketum Jokowi Mania dan juga Jahmada Girsang, kuasa hukum RRT. Terima kasih para narasumber. Selamat sore rekan Andi. Selamat sore. Dan pemirsa, kebenaran tidak butuh pembelaan yang berisik, ia hanya butuh bukti yang otentik. Mewakili rekan Nastiti Lestari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.